Publik kembali dibuat penasaran dengan perkembangan kasus hukum yang menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Febrie Adriansyah. Di tengah status tersangkanya yang kini dipertahankan Kejaksaan Agung, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea tampil membela kliennya secara terbuka. Bahkan, Hotman menyebut Febrie sebagai sosok yang menjadi kebanggaan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan langsung di Kejaksaan Agung dan langsung menjadi sorotan. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa Febrie tetap berstatus tersangka? Dan bagaimana penjelasan aparat penegak hukum? Pengacara Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, menyampaikan pembelaan keras terhadap kliennya dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung pada Jumat malam, 17 Juli 2026. Menurut Hotman, Febrie merupakan salah satu figur penting yang selama ini berkontribusi besar terhadap negara. Hotman mengeklaim bahwa Febrie berperan dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang berhasil mengembalikan aset negara senilai 300 triliun rupiah. Selain itu, Hotman juga menyebut Febrie berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar 130 triliun rupiah hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Jika digabungkan, menurut Hotman, total aset dan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 430 triliun rupiah. Atas dasar itu, Hotman mempertanyakan langkah hukum yang kini menjerat kliennya. Dalam pernyataannya, Hotman bahkan mengatakan bahwa sosok yang dianggap sebagai kebanggaan presiden justru dikriminalisasi. Ia juga mempertanyakan apakah penyidik telah berkoordinasi atau meminta izin kepada presiden sebelum melakukan proses hukum terhadap Febrie. Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian publik karena mengaitkan proses hukum dengan posisi strategis Febrie selama menjabat di institusi penegakan hukum. Hotman juga menegaskan bahwa dirinya menerima kuasa hukum bukan karena faktor materi. Ia mengaku terpanggil sebagai advokat untuk memberikan pendampingan hukum kepada Febrie Adriansyah. Dalam konferensi pers tersebut, Hotman bersama tim pengacaranya bahkan memperlihatkan sejumlah foto yang menunjukkan kebersamaan Febrie dengan Presiden Prabowo. Namun di sisi lain, proses hukum terhadap Febrie tetap berjalan. Febrie Adriansyah diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan kasus korupsi PT Asabri, anak perusahaan PT Krakatau Steel, serta kasus batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Kasus yang awalnya ditangani Polri tersebut kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Setelah menerima pelimpahan perkara, Kejaksaan Agung memutuskan tetap mempertahankan status tersangka terhadap Febrie. Pada Jumat, 17 Juli 2026, Febrie menjalani pemeriksaan sejak pagi hingga malam hari di Kejaksaan Agung. Meski diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka, Febrie tidak ditahan setelah pemeriksaan selesai. Menurut keterangan Hotman Paris, sebagian besar pertanyaan yang diajukan penyidik berkaitan dengan perkara PT Asabri. Sementara itu, dalam kasus yang sama, tersangka lain dari pihak swasta bernama Don Rito telah lebih dulu ditahan oleh Kejaksaan Agung. Di tengah perdebatan yang berkembang, Polda Metro Jaya turut memberikan penjelasan terkait penetapan tersangka terhadap Febrie Adriansyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menegaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui prosedur hukum yang berlaku. Menurutnya, penyidik telah memiliki minimal 2 alat bukti yang dianggap cukup untuk meningkatkan status hukum Febrie menjadi tersangka. Budi menjelaskan bahwa penetapan tersebut dilakukan setelah melalui proses gelar perkara dan diyakini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, aparat kepolisian menegaskan bahwa proses penersangkaan bukan dilakukan tanpa dasar, melainkan berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang telah dikumpulkan. Kasus ini menjadi perhatian besar karena melibatkan figur yang selama ini dikenal luas dalam penanganan berbagai perkara korupsi besar di Indonesia. Di satu sisi, ada pembelaan kuat dari tim kuasa hukum yang menyoroti rekam jejak dan kontribusi Febrie terhadap penyelamatan aset negara. Di sisi lain, aparat penegak hukum menegaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup dan sesuai prosedur hukum. Perkembangan perkara ini juga menjadi ujian penting bagi prinsip penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu, terlepas dari jabatan maupun rekam jejak seseorang. Bagi masyarakat, kasus ini menjadi pengingat penting bahwa setiap proses hukum harus dihormati dan dikawal secara objektif. Hindari langsung menyimpulkan seseorang bersalah atau tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ikuti informasi dari sumber resmi, cermati perkembangan fakta persidangan, dan jangan mudah terpengaruh oleh potongan informasi yang beredar di media sosial tanpa konteks yang lengkap. Transparansi, asas praduga tak bersalah,
Dan penghormatan terhadap proses hukum adalah fondasi penting agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.